Halo rekan-rekan channel Sipir 17, sudah lama tidak berjumpa. Pada kesempatan ini kita akan membacakan beberapa pertanyaan atau komentar yang sudah ditulis rekan-rekan di kolom komentar, dan semoga pertanyaan ini dan jawaban saya bisa bermanfaat. Oke rekan-rekan, pertanyaan pertama dari Lutfi Fatin. Ini ada 2 pertanyaan di sini. Saya lagi kuliah di jurusan Ilmu Komunikasi. Kalau saya daftar CPNS sekarang di Kemenkumham, apakah nanti bisa penyelesaian ijazah yang sesuai dengan jurusan saya? Jika pengalaman sudah untuk misalkan rekan-rekan itu sudah mendaftar CPNS, keterima menjadi penjaga tahanan, dan otomatis mendaftarnya menggunakan ijazah SLTA. Nah, tetapi rekan-rekan saat ini sedang melaksanakan kuliah dan belum selesai gitu. Ya bisa aja rekan-rekan seperti itu. Nanti rekan-rekan meminta surat izin kepada UPT masing-masing tempat kerja, apa satu urutan tempat kerja rekan-rekan. Selanjutnya surat keterangan itu nanti dikirimkan ke Kanwil dan itu akan dikeluarkan surat izin belajar rekan-rekan. Bisa. Untuk pertanyaan kedua, kalau yang berkacamata bisa ikut enggak? Pertanyaan ini dan akan saya jawab bisa. Mengapa? Karena untuk tes penjaga tahanan itu tidak ada pemeriksaan untuk mata, minus, silinder dan lain sebagainya. Yang penting masih normal. Untuk yang selanjutnya, maaf bang, ada grup khusus Lampung yang mau daftar Polhuspas tahun ini enggak? Untuk sementara grup khusus penerimaan CPNS Polhuspas atau penjaga tahanan itu belum ada rekan-rekan ya. Bisa rekan-rekan membuat grup sendiri dan bisa nanti kita join bareng-bareng, kita share apa saja kendala, apa saja yang akan ditanyakan. Bang izin tanya, S1 Hukum UT apakah bisa digunakan untuk PI? Menurut saya, yang saya alami saat ini bisa rekan-rekan, karena saat ini saya sendiri sedang kuliah di UT rekan-rekan, mengambil ilmu hukum rekan-rekan. Jadi sistemnya kalau saya waktu kemarin itu saya keterima dulu menjadi Polhuspas. Nah setelah itu kami bareng-bareng itu meminta surat keterangan kuliah dari UT atau Pokjar rekan-rekan, kelompok belajar rekan-rekan kayak gitu. Nah setelah bahwa dibenarkan memang atas nama si A ini kuliah di UT mengambil jurusan ilmu hukum. Nah itu diteruskan lagi ke TU UPT rekan-rekan. Setelah itu dikirim ke Kanwil masing-masing, ke Kanwil provinsi rekan-rekan, untuk mendapatkan surat izin belajar yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau kepala kantor wilayah. Seperti itu rekan-rekan, jawabannya bisa. Dari HAM ZS, jurusan IPS bisa jadi Polhuspas enggak bang? Jawabannya bisa rekan-rekan. Mengapa? Saya lulusan SMK jurusan otomotif di SK CPNS dan 100%-nya itu terdapat tulisan jurusan otomotif. Dengan catatan ya rekan-rekan harus lulus ya gitu rekan-rekan. Jawabannya bisa rekan-rekan. Semua jurusan SLTA sederajat bisa digunakan untuk mendaftar Polhuspas. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Muhammad Wildan Hafiz. Izin bertanya Pak, jika masih memakai behel saat tes bisa tidak? Ini berdasarkan pengalaman dari adik leading saya penerimaan tahun 2020. Nah, dia itu sempat akan mendaftar sebelumnya, ini akan mendaftar menjadi Polri, Chasis Polri. Nah, waktu itu kan giginya agak sedikit gitu kan, ya sedikit tidak rata gitulah. Nah dia memakai behel pada waktu saat
tes wawancara dan itu tidak masalah rekan-rekan. Jadi jawabannya ketika rekan-rekan itu saat waktu tes wawancara atau waktu pas mendaftar khusus pas memakai behel, jawabannya bisa. Asalkan penggunaan behel itu untuk keperuntukannya, misal untuk merapikan gigi, seperti itu rekan-rekan, bukan untuk gaya-gayaan ya. Oke, beberapa pertanyaan yang dapat saya jawab. Apabila nanti ada pertanyaan berikutnya, akan kita ulas lagi di kemudian hari rekan-rekan. Ya baiklah, itulah rekan-rekan beberapa pertanyaan teman-teman yang bisa kami jawab. Ya mohon maaf apabila pertanyaan rekan-rekan belum bisa terjawab. Mudah-mudahan pertanyaan berikutnya dapat kami jawab seutuhnya dan bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemasyarakatan pasti Lampung Saya, pasti kece.